Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita boleh hadir di tempat ini ataupun yang hadir di online. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita mau saat teduh. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mungkin ada yang ibadah online, ada yang onsite, tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu sama. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau hadir ketika kami mencari Engkau dengan segenap hati. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, biarlah kami boleh menyiapkan korban yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami boleh menyiapkan kehidupan kami yang terbaik. Bukan hanya sekedar puji-pujian, bukan hanya sekedar penyembahan, tapi biarlah seluruh kehidupan kami merupakan korban yang harum, yang kami boleh persembahkan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sertai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus kami semua Tuhan di dalam kuasa darah Yesus. Dan kami percaya hanya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau tolak segala kuasa iblis, segala kuasa setan yang mau mengganggu kami, karena kami tahu ada Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami, ampuni setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Biarlah kami boleh memuji Engkau, Raja di atas segala raja, Dia yang layak terima segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya ya. Kita semua, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, kita ada anak-anaknya ya. Kita adalah anak-anaknya, dan kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa ketika kita percaya, ketika kita memberitakan firman-Nya, ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kuasa dan
dahsyat. Allah kita Allah yang perkasa. Dia adalah raja di atas segala raja, segala kuasa di bumi dan di surga sudah Tuhan Yesus berikan. Amin. Sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dialah Raja yang agung. Bisa. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia.
Haleluya, begitu indah ya kita boleh bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Dia yang perkasa, Dia Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ada satu kisah ya, kisah di perjanjian lama. Pada waktu itu bangsa Israel, mereka bingung, tentaranya begitu besar. Gak mungkin secara senjata, secara pasukan mereka bisa menang. Lalu Tuhan cuma katakan begini, kamu besok, kamu gak usah berperang. Jadi yang menaikkan puji-pujian itu mereka yang di depan, mereka yang memuji Tuhan, mereka yang menyembah Tuhan. Ketika puji-pujian, sorak-sorai dinaikkan, Tuhan yang berperang ganti umatnya, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Tidak ada yang mustahil, dan Tuhan yang menerobos. Karena apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Pada hari ini, apapun kondisimu, saat engkau menyembah, saat engkau memuji dengan segenap hati, kuasa surga diberikan kepada saudara. Ada kemenangan yang kau akan peroleh, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia. Lepaskan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, lepaskan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Kami umat-Mu yang
pada saat kami menyembah Tuhan. Kami mungkin ada yang sudah terbelenggu oleh sakit penyakit sekian tahun. Mungkin kami ada yang terbelenggu oleh dosa sekian tahun. Mungkin ada yang terkena masalah apapun itu, sudah sekian tahun lamanya, sudah lama. Tapi kami tahu kuasa Tuhan terlebih besar, kuasa Tuhan terlebih dahsyat. Engkau yang bebaskan semuanya, Engkau yang bebaskan semuanya. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan, tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Musik teruskan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika kami yakin bahwa Engkau sungguh hadir, ketika kami yakin Engkau sungguh hadir di dalam hidup kami Tuhan, ketika kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir, kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Tuhan Yesus katakan, pergi tinggalkan dosa itu. Pergi, jadilah sembuh, jadilah tahir. Mujizat terjadi pada saat kau menyembah, pada saat kau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah ini. Kalau kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau. Kami percaya kemenangan sudah terjadi. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah kalahkan semuanya, sudah bebaskan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang mengalami apapun kami percaya sudah dibebaskan. Dan kami percaya firman Tuhan yang memerdekakan. Siapkan hati setiap kami Tuhan, biarlah hati kami boleh tanah yang subur. Kami boleh siap menerima benih firman-Mu. Dan sebentar biarlah kami boleh mendengarkan dengan sungguh hati. Dan firman-Mu itu kami percaya sungguh berbuah. Dan orang lain boleh menikmati buah yang segar, buah yang manis. Karena Tuhan Yesus sungguh hadir di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, di rumah atau di tempat yang lain. Saat ini kita akan
ibadah secara online. Dan tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Ini waktunya kita mau dengar firman Tuhan, saudara. Ya, sebelumnya kita akan kembali berdoa sebentar. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama keluarga atau kami sendiri beribadah secara online. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Dan lewat pujian penyembahan yang sudah kami panjatkan, kami naikkan, karena Engkau layak terima segala pujian penyembahan kami. Tiba waktunya kami mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu berbicara kepada kami apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami gak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh firman menuntun setiap langkah kehidupan kami. Urapi kami semuanya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali tentang kesembuhan batin atau luka emosi, saudara, yang bagian kedua hari ini. Ya, saudara, kemarin kita sudah bahas tentang bahwa luka secara fisik bisa dilihat, saudara. Ya, luka secara fisik bisa dilihat, tapi luka emosi tidak bisa terlihat secara langsung, tapi kita bisa melihat dari perilaku, ya, dari perilaku orang tersebut yang mengalami luka, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti luka ringan, gampang sembuhnya. Ya, kalau luka agak dalam akan butuh waktu yang lebih lama untuk sembuh. Demikian juga dengan luka secara fisik, kalau lukanya itu cuma lukanya ringan, gampang sembuh, saudara. Tapi kalau lukanya parah, lukanya itu cukup dalam, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau lagi berhubungan dengan bagian usus di bagian dalam, atau usus yang di perut kita, atau kena pisau yang lebih dalam sampai mungkin kena urat nadi dan sebagainya, atau patah. Itu butuh waktu yang cukup lama, saudara. Demikian juga dengan luka batin. Kalau kita mengalami luka emosi, luka batin yang dalam, itu membutuhkan waktu untuk proses pemulihannya, saudara. Membutuhkan waktu, ya. Dan saudara, kita akan belajar di dalam Alkitab tentang tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka menghadapi perasaan dan emosi dalam kehidupannya. Ya, pertama kita akan lihat contoh tentang Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, saudara, dalam Matius 26 ayat 37, ya, Matius 26 ayat 37, kita melihat bagaimana Yesus Kristus mengungkapkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus, ya, dan apa yang dirasakan, ada dua tokoh yang kita akan belajar apa yang dirasakan oleh Yeftah orang Gilead. Yang pertama tentang Yesus Kristus, saudara. Nah, pada waktu Yesus Kristus ada di Getsemani, ya, Yesus Kristus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, kita melihat apa yang Yesus rasakan. Yesus merasa sedih dan gentar. Ya, Yesus merasa sedih dan gentar, dan pada bagian ayat 38 berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, jadi Yesus mengungkapkan apa yang dirasakan ini kepada Petrus, kepada kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus, saudara. Yesus menceritakan apa yang dia rasakan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat juga Yeftah orang Gilead. Ya, dalam Hakim-Hakim juga dikatakan, ya, Yeftah diusir, saudara. Ya, Yeftah diusir, saudara. Jadi Yeftah punya pengalaman yang pahit dalam kehidupannya. Yeftah itu adalah orang Gilead. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Nah, saudara, ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat tadi, Yesus menceritakan apa yang dia rasakan. Dia merasa sedih dan gentar, dan hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan Yeftah juga mengalami pengalaman dia diusir oleh keluarganya karena dia ada anak dari perempuan sundal.
Ya saudara, saudara yang dikasih Tuhan, Yefta diusir, Yefta dikatakan engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dirasakan oleh Yefta saudara? Tuhan Yesus bisa terbuka, Yefta pun bisa terbuka saudara. Waktu dia diusir saudara, kita tahu perasaannya seperti apa, terungkap saudara. Terungkap yaitu di dalam ayat yang ke-7, ya, Yefta terbuka menceritakan kepedihan hatinya. Ya pada ayat 7, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Yefta juga bisa mengidentifikasi, Yefta juga mengetahui apa yang dia rasakan. Yefta pun terbuka dengan apa yang dia alami, dia ketahui dan dia alami dan dia rasakan. Dia cerita saudara kepada tua-tua Gilead waktu dia diusir, ya saudara, dan dia dipanggil kembali. Yefta menceritakan, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Jadi dia merasa orang-orang membenci dia. Ya dia merasakan hal itu saudara. Dia tidak lagi menjadi bagian dari sukunya, tidak menjadi bagian dari keluarganya saudara. Begitu terlukanya, diabaikan kehidupannya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat tadi Yesus pun menceritakan apa yang dirasakannya saudara. Yesus menceritakan apa yang dia rasakan. Ya saudara, waktu dia mau berdoa di Getsemani dan dia tahu bahwa dia akan disalibkan, dia akan ditangkap, dia akan dikhianati oleh murid-muridnya, dia akan diadili dengan tidak adil, dia akan dihukum, dia akan diludahi, dia akan dicambuk, dia akan dimahkotakan duri, dia akan disalibkan. Itu semua dia udah ketahui bahwa itu akan dia jalan, dia akan hadapi semua saudara. Tapi dalam kesendiriannya dia merasakan bahwa dia merasa sedih. Dia merasakan sedih. Dia merasakan sedih dan gentar. Dia merasakan seperti mau mati rasanya. Begitu berat beban yang harus dia pikul saudara. Secara manusia begitu berat beban yang dia harus pikul saudara. Nah saudara mungkin diantara saudara juga mengalami banyak emosi, perasaan-perasaan yang saudara alami saat ini dengan situasi sekarang. Mungkin pergumulan saudara yang saudara sedang hadapi sekarang. Ya, begitu beratnya saudara hadapi. Saudara melihat ke depan sepertinya tidak punya masa depan. Saudara melihat ke depan sepertinya ada hal-hal yang buruk akan terjadi. Sepertinya saudara melihat. Ada pemikiran-pemikiran negatif yang menyerang kehidupan saudara. Membuat saudara takut, membuat saudara cemas, membuat saudara khawatir. Dan apalagi disangkut pautkan lagi dengan masa kecil kita saudara. Kita punya masa lalu yang begitu menyedihkan kita. Kita diabaikan seperti Yefta diabaikan oleh keluarganya. Diusir oleh keluarganya. Dibenci oleh keluarganya. Dan sukunya membenci Yefta saudara. Begitu sangat menyedihkan. Begitu sangat pahit yang dialami oleh Yefta saudara. Tapi Yefta bisa mengetahui dan juga merasakan dan mengungkapkan semua yang dia alami. Mengungkapkan, menceritakan semua yang dia rasakan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat penting dalam kehidupan kita saudara. Bahwa kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengetahui apa yang kita rasakan. Yang paling bahaya adalah orang tidak merasakan kalau dia sedang kecewa, dia sedang sedih, dia sedang marah, dia gak sadar saudara. Itu yang paling bahaya. Ya kalau saudara dan saya bisa sadar dan tahu dan bisa merasakan kepedihan, kepahitan. Ya, rasa dibenci, dibully, rasa dihina, diolok, sudah bisa merasakan itu dan sudah bisa mengingat mungkin peristiwa masa lalu. Berarti itu perlu ada proses penyembuhan yang kita harus alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat selanjutnya apa yang dilakukan. Bagaimana Yesus Tuhan kita dan Yefta orang Gilead mengatasi perasaan dan luka emosi mereka. Atau perasaan emosi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus melakukan pada Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi Yesus berdoa, 3 kali berdoa sudah, berulang kali, 3 kali sampai 3 kali berdoa.
Dia berkata, Tuhan biar kehendak Bapa yang jadi bukan kehendaknya. Yesus datang dalam situasi kondisi, dia sedih rasanya mau mati, dia datang kepada Bapa. Dia menghampiri Bapa, dia menghampiri Tuhan. Dia datang berdoa, saudara. Dia datang membangun suatu hubungan relasi dengan Tuhan, bahwa di dalam perasaan yang begitu sedih, yang begitu gentar dan rasa ingin memati, dia tahu tidak ada tempat yang lain kecuali datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Datang kepada Bapa sampai 3 kali. Saudara, kita lihat bagaimana perjuangan Yesus untuk hidup bergantung kepada kehendak Bapa, bergantung kepada kekuatan Bapa, bergantung kepada kasih Bapa, bergantung pada kuasa Bapa, bergantung kepada kehendaknya. Jadi bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bagaimana situasi emosi yang dialami oleh Tuhan Yesus, perasaan dan emosi yang sedang terjadi yang dialami Yefta juga, saudara. Waktu Yefta diusir, Yefta pergi, saudara. Yefta pergi dari saudara-saudaranya ini. Ya, pada ayat yang ke-11b, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Nah, kita melihat berarti Yefta juga punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Saya melihat ayat yang ke-11 ini memberi saya suatu pandangan bahwa Yefta waktu dia pergi, dia juga datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulannya, menyerahkan segala rasa pahitnya, menyerahkan segala rasa pedihnya hatinya. Dia menyerahkan kepada Tuhan, dia bawa kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tapi Yefta tahu alamat yang tepat. Siapa yang akan menolong dia, menyembuhkan, dan memberikan dia kemampuan bisa melewati semuanya, saudara. Dia tahu itu adalah Tuhan, saudara. Itu adalah Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa, akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan, saudara. Nah, waktu Yesus disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," saudara. Kita melihat Tuhan Yesus bisa mengampuni orang yang melukai dia, orang yang menyakiti hati dia, orang yang menangkap dia, dan muridnya juga Petrus, dan Yudas juga yang menjual Yesus, dan Petrus yang menyangkal Yesus. Imam-imam, orang-orang Saduki, tentara-tentara, Raja Herodes, Filipus juga, saudara. Pilatus juga, saudara. Mereka, apa yang mereka lakukan? Semua orang-orang itu yang meludahi, memukul Yesus, memberikan Yesus mahkota duri. Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yefta berkata juga demikian, saudara. Ya. Dan ayat kelima, ketika Bani Amon itu berperang melawan Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka, ayat yang ke-6, kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa kami kembali, datang mengambil aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Saudara, kita melihat Yefta tiba-tiba dicari oleh tua-tua Gilead. Dijemput, Yefta itu dijemput. Ya, terjadilah komunikasi bahwa orang-orang itu, tua-tua itu minta Yefta untuk menjadi panglima mereka. Untuk memimpin perang. Saudara, dalam rasa duka, dalam rasa pahit, dalam rasa mungkin benci, kemarahan yang dialami Yefta. Tapi Yefta bisa melepaskan itu, saudara. Yefta bisa melepaskan semua itu. Yefta bisa berkata, "Jadi jika kamu membawa aku kembali, datang mengambil aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kalian." Nah, saudara, kata mengampuni Yesus tadi katakan, Yesus mengampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata mengampuni itu adalah
meninggalkan. Mengampuni itu memaafkan, saudara. Kata mengampuni bisa juga memaafkan dari kata aslinya. Tinggalkan, berarti ditinggalkan. Segala kemarahan, kebencian itu ditinggalkan. Memaafkan, meninggalkan semua. Membiarkan semuanya itu. Saudara, dikatakan melepas seperti orang melepaskan hutang. Mengampuni seperti orang melepaskan hutang. Jadi orang yang berhutang sama saya lepaskan. Hutang itu sudah tidak perlu dibayar lagi. Jadi melepaskan, kata mengampuni seperti kata melepaskan hutang. Jadi orang itu dibebaskan dari hutang, memaafkan. Ya, nah itu kata mengampuni, saudara. Jadi Yesus mengampuni dengan kata melepaskan. Ya, melepaskan hutang, melepaskan kesalahan orang-orang itu. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, dari kata membawa aku kembali yang dikatakan oleh Yefta dan orang tua-tua itu bicara tentang membawa kembali, itu bicara tentang pemulihan terjadi. To restore, to reverse, ya saudara. To turn back from God. Membawa kembali kepada Tuhan. Jadi bicara juga tentang ada pertobatan di situ, ada pemulihan di situ, saudara. Ya, ada pemulihan. Jadi kita melihat bagaimana Yefta meresponi tentang pemulihan. Bagaimana tua-tua juga meresponi tentang pemulihan yang dibutuhkan, saudara. Ya, pemulihan yang dibutuhkan, pertobatan yang dibutuhkan. Pengampunan yang mau dilepaskan. Kesalahan yang mau diampuni, saudara. Dimaafkan. Nah, saudara, ada coach Pak Julianto berkata begini, masalah utama kita bukanlah seberapa banyak kita dilukai, tapi seberapa besar stok cinta kita kepada yang melukai kita. Jadi masalah utama kita bukan seberapa banyak kita dilukai, tapi seberapa besar stok cinta kita kepada orang yang melukai kita. Jadi bukan karena banyaknya yang kita terluka, tapi stok kasih kita, cinta kita itu ada berapa besar kepada orang yang melukai kita. Kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Kita punya stok cintanya besar enggak? Kalau kita punya stok cintanya besar, kita bisa melepaskan itu pengampunan. Kita bisa memaafkan mereka dengan stok cinta kita. Ya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Lewat pemulihan yang terjadi pada kita, berdampak membawa pengaruh bagi orang sekitar kita. Pada waktu kita mengalami pemulihan, saudara, terjadi dalam hidup kita, itu berpengaruh sekali, membawa pengaruh dampak bagi orang sekitar kita. Seperti Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus kata, ampuni mereka, apa yang mereka perbuat yang mereka tidak mengerti Tuhan. Saudara tahu pada Lukas 23 ayat 42, di situ berkata, Yesus lalu ia berkata, ada dua penjahat, satu sebelah kiri atau sebelah kanan, saudara. Sebelahnya itu berkata negatif, tapi sebelahnya berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Pada ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah saudara, jadi Yesus berkata kepada orang jahat yang mengatakan, ingatlah akan aku Tuhan. Kalau engkau datang sebagai raja, Yesus berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pernyataan Yesus waktu Yesus melepaskan pengampunan berdampak kepada orang jahat yang ada bersama Yesus mendengar itu, dan dia berkata, ingat aku Tuhan. Tuhan berkata, engkau hari ini juga ada bersama-sama aku di Firdaus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dialami Yefta juga sama, saudara, bagaimana akhirnya kemenangan. Yefta memimpin peperangan dan memenangkan peperangan itu. Pemulihan terjadi antara tua-tua keluarga suku daripada Yefta dan Yefta yang pulih kembali berdampak kepada kemenangan yang mereka alami, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut Profesor Psikologi Klinis Max Hammer, ya, dia menyampaikan ada 3 hal kemampuan untuk memaksimalkan kemampuan self healing, kesembuhan diri sendiri. Ada 3 cara. Yang pertama dia katakan, jujurlah kepada diri sendiri. Yang kedua, maknailah terhadap yang kamu rasakan. Yang ketiga, lepaskanlah kesedihan masa lalu.
Jadi profesor ini menyatakan kalau kita mau ngalami self healing dengan maksimal, ada 3 cara. Jujurlah kepada diri sendiri, maknai terhadap yang kamu rasakan, lepaskan kesedihan masa lalu. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yefta, ini dia jujur dengan dirinya sendiri. Yesus Tuhan jujur dengan perasaannya. Yesus Kristus juga memaknai apa yang terjadi yang dia rasakan. Yefta juga demikian. Dan Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Yefta pun demikian. Akhirnya terjadilah pemulihan di dalam kehidupan mereka dan berdampak kepada orang lain yang ada di sekitarnya, saudara. Dan kemenangan kehidupan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting kita adalah pada waktu kita terluka, pada waktu kita mengalami kepahitan, diabaikan, di masa kecil kita atau sekarang berlanjut, saudara. Ingat, yang penting kita apa? Kita perlu Tuhan, kita undang Tuhan hadir dalam kita menyembuhkan diri kita, self healing kita. Kita menikmati proses pemulihan. Kalau luka kita terlalu dalam, kita menikmati proses pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita sudah mengampuni, kita sudah menyatakan, kita melepaskan pengampunan, bukan berarti langsung. Kadang-kadang kita muncul lagi, so. Kita ampuni lagi, muncul lagi, kita ampuni lagi. Kita ngampuni diri sendiri, kita ngampuni orang lain. Ya saudara, itu muncul lagi sampai kita ngalami proses. Kalau kita ingat peristiwa itu tidak lagi mempengaruhi kehidupan kita lagi. Tidak lagi menghambat dan mengganggu emosi kejiwaan kita, saudara. Berarti kita benar-benar pulih. Kita ikutin proses, saudara. Yang paling penting adalah kita menyadari, bukan orang lain. Kita yang menyadari. Bukan orang lain yang menyadari. Kita menyadari dan diri kita yang terluka sehingga respon kita itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman yang melukai kita bisa membuat kita empati dengan orang lain lewat proses kesembuhan. Kita yang telah mengalami proses kesembuhan, kita mengalami segala peristiwa di masa lalu. Kalau kita sembuh dan pulih, kita bisa empati terhadap orang lain. Ya, dengan orang lain kita bisa empati dengan mereka yang mengalami perasaan yang sama dengan kita, saudara. Saudara, seburuk apapun Anda memandang diri Anda, selalu ada harapan. Kalau kita melihat peristiwa ini terlalu buruk seperti Yefta, buruk banget Yefta alami. Diabaikan, diusir, dibenci. Tapi ingat, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Katakan bersama saya, seburuk apapun Anda memandang diri Anda, selalu ada harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Terimalah diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik. Terima diri kita untuk lakukan yang terbaik. Ya, karena saudara dan saya diciptakan mulia, serupa dan segambar dengan Allah. Akibat dosa, hubungan kita dengan Allah rusak, hubungan dengan sesama rusak. Tapi lewat pengorbanan Yesus di salib, hubungan kita kembali dipulihkan. Ada amin, saudara? Ya, Tuhan memberkati kita, saudara ya. Yang terakhir adalah mereka yang besar tanpa kasih sayang jauh lebih sensitif dilukai dan lebih susah memaafkan. Jadi saudara yang dan saya memiliki kantong kasih, ya, yang penuh dengan kasih Tuhan, kasih keluarga kita, maka kita mampu menghadapi setiap apapun juga di dalam kehidupan kita, ya saudara. Tuhan memberkati kita. Dan saudara, saya akan baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat selalu kan diri kita bahwa kita ada ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ada ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selalu ingat itu. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya saudara, setiap kita pernah mengalami luka. Baik di masa kecil atau di masa dewasa kita. Tapi ingat, luka itu besar atau luka itu kecil, luka itu dalam atau luka pun ringan, kita perlu menyadarinya. Dan kita perlu mengetahuinya. Kita perlu mengidentifikasinya. Apa yang kita alami. Setelah itu kita mau berdoa datang sama Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Lalu kita melepaskan pengampunan.
mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri. Dan lewat pemulihan saudara dan saya, hidup kita akan membawa dampak bagi orang lain. Hidup kita membawa pengaruh bagi orang lain. Sehingga apa yang kita rasakan, kita bisa empati terhadap orang lain juga. Kita bisa menolong orang lain yang mengalami hal yang sama seperti kita. Saudara, Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan ini. Firman-Mu mengubah hati kami. Firman-Mu menolong kami. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik di masa kecil kami ataupun sampai sekarang, segala luka-luka emosi, luka batin yang kami alami, baik itu berdalam ataupun ringan, berat ataupun ringan, kami tahu itu bagian kehidupan yang harus kami terima, yang harus kami jalani. Tapi satu hal, kami percaya ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Kami mau belajar untuk terbuka dengan Tuhan, terbuka dengan diri sendiri, bahwa kami butuh pemulihan. Kami menerima semuanya, ketakutan, kegentaran, kecemasan kami, sakit yang kami alami, kebencian, kemarahan yang kami dapatkan, seperti Yefta dan Yesus rasakan, seperti mau mati rasanya. Mungkin kami alami saat ini. Tuhan jamah dan sentuh kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu, seperti Yesus menghampiri tahta Tuhan. Di situ Yesus mendapatkan kekuatan yang baru. Bagaimana Yesus melepaskan kehendaknya menjadi kehendak Bapa. Demikian kami mau melepaskan kehendak kami kepada kehendak Bapa, supaya kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Seperti Yefta pun mau melepaskan pengampunan dan mengakui apa yang dia rasakan. Dan melepaskan pengampunan itu Tuhan. Pemulihan terjadi. Pada waktu kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Pada waktu kami dipulihkan, Tuhan akan pakai kami untuk memulihkan orang lain. Tolong kami supaya kami peduli dengan kesehatan mental ini Tuhan. Dengan kesehatan batin. Kami secara pribadi, keluarga kami, biar kami peduli. Kami tidak cuek. Kami anggap itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga kami tidak akan saling melukai. Tapi kami boleh saling menyembuhkan, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi. Tolong kami ya Tuhan. Biar semua pengalaman kami di masa lalu berhenti sampai di hidup kami. Berhenti di hari ini. Tidak bisa lagi mempengaruhi kami untuk pada generasi selanjutnya. Tuhan, tolong kami. Kasih anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat pengampunan yang Yesus sampaikan, penjahat di sebelah Yesus boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan diselamatkan. Dengan pengampunan yang diberikan oleh Yefta, suku dan bangsanya dipulihkan dan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Demikian lewat hidup kami, pemulihan yang terjadi dalam hidup kami pribadi membawa dampak kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kami dan pengaruh kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Mari saudara kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan-Mu. Bapa, kami akhiri ibadah kami. Biar apa yang kami lakukan ibadah ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami akan terus melakukan dan beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Semua jemaat Tuhan. Diberkati keluargamu, hubungan suami istri anak orang tua, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Diberkati rumah tanggamu, masa depanmu. Diberkati sekolah kuliahmu. Diberkati pasangan hidupmu. Diberkati jemaat Tuhan, teman-teman kami yang sakit, biar ngalami kesembuhan dari Tuhan. Buat Pak Akeng, mujizat kesembuhan bagi dia terjadi. Pengli, Mama Pengli, Joko, Papa Joko, Chunmeng, Mama Chunmeng, Johan, mamanya Yesika, Asuk Ahang, kesembuhan terjadi. Juga bagi istri Pak Stefanus Effendi, kesembuhan terjadi bagi Ibu Wineke, kesembuhan terjadi bagi Jason, kesembuhan terjadi bagi Ibu Desi dan Liu Chinmoy. Kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Kelepasan terjadi bagi mereka yang sakit. Pemulihan terjadi bagi mereka. Secara roh, jiwa,
batin mereka dan tubuh mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang bergumul masalah hutang, diberi kemampuan untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka. Kalau ada orang yang berhutang kepada umat Tuhan, jamah mereka supaya mereka juga diberi kemampuan bisa membayar hutang-hutang mereka kepada umat Tuhan. Terima kasih. Bapak berkati seluruh umat Tuhan, berkati semua saudara-saudara yang kami kasih. Mereka juga yang ingin menjual aset mereka, ruko tanah mereka. Tuhan pertemukan pembeli yang baik demi nama Yesus Kristus. Dan kami sebentar akan berikan persembahan kami, kuduskan kami, supaya apa yang kami beri berkenan kepadamu. Semua dari Tuhan kembali untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, menguatkan, meneguhkan engkau bahwa kau menang selalu, berhasil dalam semua hal, sehingga kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, hidup saling mengasihi dan menjadi mempelai Allah yang tanpa cacat dan celah menanti kedatangan Yesus kedua kali. Maranatha, demi nama Yesus Kristus. Setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara, tetap semangat saudara. Mari kita peduli dengan kesehatan mental kita, kesehatan mental keluarga kita, ya, karena itu sangat berdampak kepada generasi selanjutnya. Ya, Tuhan mau roh, jiwa, dan tubuh kita sehat adanya. Ya saudara, tetap kuat, maju terus dalam Tuhan, nikmati dan alami penyertaan berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Haleluya.
Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kehidupan Yesus, kehidupan Yefta menginspirasi kami, memberikan kami teladan bahwa di dalam kesulitan, di dalam setiap tekanan, di dalam setiap luka-luka batin, luka-luka emosi yang dialami, itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang tidak bisa ditolak, yang harus diterima dan harus bisa mengetahui dan merasakannya, bisa mengidentifikasinya. Bahwa saya marah, saya sedih, saya dibenci, saya takut, saya gentar, rasa mau mati rasanya. Dengan situasi itu, dengan perasaan itu, kami bisa datang sama Tuhan. Membawa segala luka-luka, emosi, perasaan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penyembuh kami. Tuhan adalah tabib kami. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan setiap luka-luka emosi maupun luka fisik kami dengan sempurna. Tuhan, terima kasih. Dan kami bisa belajar hari ini bahwa orang-orang yang melakukan, melukai kami, baik orang tua kami, baik kakak adik kami, siapapun, mungkin mereka juga mengalami luka di masa lalu sehingga mereka melukakan kami. Dan kami mau mengampuni mereka Tuhan, seperti Tuhan Yesus pun ajar. Tuhan Yesus mengampuni semua orang yang menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami juga mau mengampuni semua orang-orang yang telah melukai hati kami. Mengabaikan kami, membuli kami, mengolok kami, merendahkan kami, mencaci maki kami, menindas kami, melakukan kekerasan kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka. Kami mau pulih Tuhan. Kami memaafkan mereka, melepaskan kesalahan mereka. Karena lewat pemulihan kami bisa memulihkan orang lain. Lewat pemulihan yang kami alami hari ini, kami bisa empati dengan orang lain. Sehingga kami tidak akan melukai keluarga kami tidak melukai pasangan kami tidak melukai orang tua kami tidak akan melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami rasa luka itu begitu tidak enaknya Tuhan. Dan kalau sampai orang lagi melukai kami bisa paham orang yang melukai kami lagi, pasti orang itu terluka. Sehingga kami akan terus mengampuni mereka. Kami akan terus datang sama Tuhan. Kami akan mengampuni mereka. Kami akan mendoakan mereka. Tuhan terima kasih. Bahwa setiap kami yang ada di dalam Kristus, kami ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami datang pada Yesus Tuhan. Kami undang Yesus masuk di hati kami, tinggal di hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kami dimampukan hidup seperti Yesus. Terima kasih Bapa buat semua anugerah kebaikan-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Mari sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Keluargamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, usaha, bisnis, masa depanmu, sekolahmu, cita-citamu, engkau yang bergumul mengenai pasangan hidup, engkau yang bergumul untuk mendapatkan anak, engkau yang bergumul tentang apapun juga, engkau yang mengalami sakit secara fisik, baik sakit secara emosi juga Tuhan menjamah dan melawat engkau, dan oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan, dan nikmati dan alami pemulihan dari Tuhan, nikmati dan alami proses berjalan bersama dengan Tuhan, sampai engkau melihat pemulihan yang sempurna terjadi, kemenangan yang besar terjadi dalam hidupmu, sampai engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, karena engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena engkau pegang firman-Nya, engkau taati firman-Nya, engkau mengikuti Tuhan, engkau mengikuti dipimpin Roh Kudus, dan engkau nikmat dan alami pertolongan, mujizat, jalan keluar, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dan Indonesia pun diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan, keselamatan terjadi, pemulihan secara fisik, secara emosional, dan secara roh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dan kami sebentar akan berikan persembahan kami juga, kuduskan persembahan kami yang akan kami berikan bagi Tuhan. Biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat ini. Berkat yang berlimpah-limpah dalam segala hal. Dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, mengajar, menguatkan kau, meneguhkan kau, bahwa kau menang selalu, berhasil dalam semua hal, menang selalu, dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa serupa Kristus, dan siap menjadi mempelainya Allah tanpa cacat celah dan hidup saling mengasihi. Demi nama Yesus Kristus, engkau nikmati dan asuh berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan berkati saudara. Saya percaya kalau saya buka hati, Tuhan menuntun, memegang kau, memulihkan kita. Dan kita akan terus mengalami pemulihan. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi agen-agen pemulihan. Di dalam keluarga, di dalam semua marketplace dimanapun kita berada. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati.